Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dinda Zulmarihana, NIM 2019-01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang mesin perkakas, yaitu mesin bubut dan mesin milling. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Pengertian mesin bubut sendiri yaitu salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia ini dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin press, drill, scrub, dan mesin perkakas lainnya. Yang kedua, jelaskan bagian-bagian mesin bubut beserta fungsinya. 1. Kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam atau cuk. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Selain itu, di bagian kepala cekam juga terdapat sabuk belt dan pulley pull yang mana keduanya dihubungkan dengan motor penggerak. Adapun perubahan arah putar dan kecepatan mesin bisa terjadi karena adanya pulley yang telah dihubungkan dengan poros spindle melalui roda gigi transmisi dalam kotak roda gigi atau gearbox. Yang perlu Anda ketahui adalah jika ingin menggunakan mesin bubut ini, maka putaran mesin harus berlawanan arah dengan mata pisau alat potong yang digunakan. Dengan begitu, sayatan kayu yang diinginkan bisa dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga, tuas atau handle. Hampir setiap mesin bubut memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda-beda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Adapun fungsi dari tuas handle ini ada beberapa macam, diantaranya adalah yang pertama untuk mengatur kecepatan spindle, yang kedua untuk mengatur alat pemakan, yang ketiga untuk menyalakan dan mematikan mesin, yang keempat untuk mengatur kecepatan pemakan secara otomatis, yang kelima untuk mengatur penguliran, dan yang terakhir untuk mengatur arah putaran spindle. 4. Tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi, tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima, kepala lepas atau tie lock. Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mor. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Seorang operator bisa mengunci dan menggeser bagian kepala lepas ini di sepanjang alas mesin karena di bagian porosnya terdapat lubang tirus yang bisa dipasang mata bor dengan tangkai serupa. Kepala lepas ini terdiri atas dua bagian utama, yakni bagian alas dan badan. Jadi kedua bagian ini dikencangkan dengan 2-3 baut dan bisa digeser apabila dibutuhkan. 6. Eretan atau carik. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi: yang pertama, eretan alas atau longitudinal carik. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri atau kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. Yang kedua, eretan lintang atau cross carik, yaitu bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi duduk melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauh operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Fungsi dari eretan lintang ini untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang terakhir, eretan atas atau
top carriage. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Adapun kedudukannya bisa diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang mertainya yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh, dudukan pahat atau tools post. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembuatan dilakukan. Yang kedelapan, lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Namun sayangnya, tidak semua mesin bubut sudah dilengkapi dengan lampu penerangan khusus ini. Yang kesembilan, pendingin atau selang coolant. Selang coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembuatan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu yang stabil bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Misalnya saja seperti saat melakukan pengeboran benda keras, otomatis suhu alat potongnya akan meningkat dan mengeluarkan asap. Disinilah bagian pendingin ini bekerja. Yang ke-10, alat mesin atau bed making. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembuatan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam atau steady rest dan eretan. 11. Poros pembawa atau transportir. Poros transportir merupakan bagian poros beruri yang terletak di bawah eretan alas, berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth atau inci dan metrik atau milimeter. Jadi poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan arah melintang atau memanjang dan ulirnya antara 6 sampai 8 mm. 3. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dasar cara membuat ring piston. Ring piston diciptakan oleh Johann Ramsbotham pada Institute of Mechanical Engineering pada 1854, yang pada awalnya digunakan dalam mesin uap. Ring piston memiliki 2 tipe, ring kompresi dan ring oli. Ring kompresi berfungsi untuk pemampatan volume dalam silinder serta menghapus oli pada dinding silinder. Kemudian, kompresi ring piston yang sudah menurun mengakibatkan performa mesin menurun. Ring oli berfungsi untuk menampung dan membawa diserta plumasi part dalam ruang silinder. Ring oli hanya ada pada mesin 4 tak karena pelumasan mesin 2 tak menggunakan oli samping. Tidak banyak yang tahu cara proses pembuatan ring piston seperti apa, termasuk para mekanik yang setiap hari bergelut dengan benda yang satu ini. Butuh waktu lama IBLJ mencari sumber referensi bahasa yang sekiranya dapat dibahas secara gamblang tentang cara pembuatan ring piston ini, namun tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Kebanyakan dari bahasa hanya membahasnya sepenggal-penggal proses pembuatan. Sampai terakhir IBLJ menemukan gambar pembuat ring piston yang sekiranya dapat sedikit membuka pengetahuan kita seputar cara pembuatannya. Berikut adalah material-material yang biasa digunakan pada ring piston. Yang pertama cast iron, yang kedua cast iron alloyed for piston rings, yang ketiga nodulan cast iron alloyed for piston ring, yang keempat bronze, yang kelima aluminium bronze, yang keenam fosfor bronze, yang ketujuh steel, yang kedelapan stainless steel for use in high temperature. Bentuk awal bahan dasar dari ring piston itu sendiri adalah bahan baja koran berbentuk bulat, panjang, padat. Sebelum dipotong-potong menjadi ring, terlebih dahulu diratakan bagian permukaannya sekaligus menentukan ukuran diameter yang ditentukan dengan menggunakan mesin bubut
Kemudian melubangi bagian tengah seperti halnya membuat pipa dari bahan tersebut, hingga menyisakan ketebalan lingkaran yang diinginkan. Setelah itu, langsung dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Pada saat pemotongan ring piston, mesin bubut menggunakan mata bubut yang berbeda. Wow, seru juga ya liatnya. Nggak selesai sampai di situ, ring piston yang habis dipotong-potong tersebut kemudian harus dipotong lagi agar terputus dari lingkarannya, dengan menggunakan penjepit ragum dan kayu papan sebagai media bantalannya. Proses pembuatan ring piston ini hanyalah proses dasar yang belum dijelaskan secara detail langkah-langkah selanjutnya. Ulasan ini lebih ke hal pengetahuan awal bagi kita yang awam tentang proses pembuatan ring piston. Dan jika dilihat dari awal proses pembuatan ring piston yang IBLJ ulas kali ini bukan merupakan proses pabrikan, melainkan proses secara handmade atau custom bikin sendiri. Dan sekitar 60 tahun yang lalu, Soichiro Honda atau pembuat mesin Honda telah memulai awal usahanya dengan menggunakan ring piston. Itu 60 tahun yang lalu. 4. Apa yang dimaksud dengan mesin milling? Fungsi mesin milling adalah untuk mengerjakan proses permesinan dari logam dengan gerakan utama pahat potongnya adalah dengan cara berputar. Mesin milling dapat dilakukan untuk proses membuat permukaan rata datar, plane milling, milling muka face milling, milling sudut angual milling, milling gang atau gang milling, milling bentuk form milling, dan untuk membuat roda gigi serta proses drilling. 5. Jelaskan bagian-bagian mesin milling beserta fungsinya. Yang pertama, alas mesin atau base berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan kolon yang telah digunakan. 2. Kolom mesin atau badan mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. 3. Lutut atau kne. Bagian ini memiliki 2 alur ekor burung yang saling tegak lurus. 4. Sadel atau dudukan meja berada di antara lutut dan meja mesin press. 5. Meja mesin atau table berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefraisan. 6. Lengan atau arm berada di atas kolom mesin press horizontal dan universal. 7. Spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin press vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin press horizontal. 8. Arbor berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin press horizontal. 9. Support arbor atau pendukung arbor berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. 10. Milling head berada di bagian paling atas mesin press vertikal. Jelaskan proses pengerjaan produk di mesin milling. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan roda gigi. Gear blank dipasang pada mandrel yang didukung antara pusat kepala pemisah dan satu lagi pada di ujung lainnya. Pada saat satu ruang gigi dipotong oleh pemotong milling dan kepala pemisah digunakan untuk mengindeks pekerjaan ke ruang gigi berikutnya yang diperlukan. Pemotong dipilih sesuai dengan modul atau DP dan jumlah gigi yang dipotong. Pemotong ini dipasang di ujung milling. Sebelum roda gigi dapat dipotong, pemotong harus berada di tengah secara akurat relatif terhadap material penahan roda gigi. Salah satu caranya adalah dengan mengatur meja mesin secara vertikal dan horizontal hingga salah satu sudut pemotong hanya menyentuh material di satu sisi, kedua dial, meja, dan lutut. Kemudian disetel ke 0. Meja kemudian disesuaikan agar pemotong hanya menyentuh sisi lain material dengan putaran vertikal menunjukkan 0. Pembacaan scrap umpan horizontal dibaca. Pembacaan ini dibagi 2 memberikan posisi tengah material relatif terhadap pemotong. Jika meja diatur secara terpusat dengan cara ini, maka meja harus dikunci pada posisi itu. Meja kemudian diumpankan secara vertikal sehingga bagian kosong hanya menyentuh pemotong. Tombol vertikal kemudian setel ke 0. Ini diperlukan untuk memberikan kedalaman pemotong pada pekerjaan. Dengan peraturan ini, mesin dapat dihidupkan dan dilintasi sepanjang sumbu pekerjaan untuk memotong gigi di seluruh lebar roda gigi. Kedalaman ditingkatkan perlahan sampai mencapai kedalaman penuh dari gigi.
Dengan pengaturan kedalaman, serangan balik gigi dapat dikontrol dengan tepat. Setelah satu celah gigi dipotong, blanko diindeks melalui putaran 1 sampai dengan menggunakan kepala pemisah, dan proses ini diulangi sampai semua gigi dipotong. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.